Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Nggak nyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Wands. Kartu kedua, di sini ada Knave of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Judgment. Kartu keempat, di sini ada The Tower. Kartu kelima, di sini kita punya The Devil. Dan kartu yang keenam, di sini ada Four of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Eight of Swords. Oke. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Nggak nyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Eight of Swords. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang kamu sempat terjebak. Kamu selalu terbelenggu di dalam situasi dan keadaan yang mungkin sangat tidak baik-baik saja. Oke? Di mana kamu sempat mengalami yang namanya prasangka yang selalu buruk, sempat mengalami yang namanya takut untuk berbuat, takut untuk melakukan, ataupun takut untuk berkegiatan. Dikarenakan kamu selalu overthinking. Ada pemikiran yang sempit, ada rasa takut yang berlebihan yang mungkin dikarenakan keadaan dan situasi sangat mendorong kamu untuk melakukan itu. Kenapa? Memang banyak kekecewaan yang akhir-akhir ini kamu rasakan. Banyak kemunduran bahkan kegagalan di setiap kegiatanmu terjadi dikarenakan ada persekongkolan, ada manipulasi, ada kecurangan yang dilakukan oleh lingkungan terhadap dirimu. Baik dari lingkungan mana saja. Kamu adalah seseorang yang ingin selalu berjuang yang terbaik, mengusahakan yang terbaik untuk teamworkmu, untuk partner kerjamu, partner bisnismu. Kamu lakukan yang terbaik. Bahkan kamu berikan semua kepercayaanmu. Semua besarnya harapanmu kamu berikan kepada mereka. Tetapi mereka menyalahgunakan apa yang kamu berikan. Menyalahgunakan kejujuran, kesabaran, serta kebaikanmu. Justru mereka menikammu dari belakang dengan cara melakukan perbuatan bersembunyi-sembunyi, ya, persekongkolan yang tidak baik, ya, yang akhirnya bisa merugikan kamu, yang akhirnya bisa membuat pekerjaan, bisnis, dan usaha hancur. Dikarenakan ada kemunduran-kemunduran baik dari bidang hasil kerja ataupun dari hasil produksi. Nah, jadi kejadian ini berulang secara terus-menerus. Ya, di saat kamu mulai ingin memperbaiki kembali,
Di saat kamu taruh kepercayaan kembali, di saat kamu memberikan mereka seperti peringatan ataupun warning begitu ya, dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, mulailah kamu bangun kembali, kamu tata lagi, dan itu terjadi lagi, berulang kali. Jadi endingnya kamu sempat kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu dan merosotnya finansial. Makanya kamu benar-benar merasa tidak ingin melakukan apapun, mengalami pemikiran yang begitu sempit, ada rasa takut dan gelisah. Jadi kamu benar-benar terjebak di dalam keadaanmu pada saat itu. Oke? Dan beberapa dari kamu, ya, ada juga mengalami kekecewaan terhadap ya mungkin trauma di dalam hubungan asmara. Ya, dikarenakan pasanganmu lebih memilih orang lain ketimbang dirimu. Dan dia lebih memilih membiarkan hubunganmu kandas begitu saja di tengah jalan. Oke? Dan juga ada beberapa dari kamu yang mengalami yang namanya cinta yang tidak terbalaskan. Kamu menyukainya. Tetapi cinta, rasa yang kamu miliki hanyalah sebelah pihak. Bertepuk sebelah tangan. Dan kamu juga mengalami kekecewaan yang dalam di sini. Oke? Jadi inilah peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang membuat kamu benar-benar terjebak di dalam sempitnya pemikiran, di dalam prasangka buruk, ya, kehilangan semangat. Oke? Tetapi sambil berjalannya waktu, tanpa kamu sadari, ya, orang-orang terdekat kamu, seperti keluarga, kedua orang tua, sahabat karibmu, teman dekatmu, ya, mulai mendekati kamu, mulai bertanya, mulai memperhatikan kamu, kenapa kamu akhir-akhir ini kok jarang kelihatan, ya, selalunya di rumah, ya, tidak bekerja, ya, tidak menjalankan bisnis. Kenapa? Jadi mereka selalu mengunjungimu, mendatangimu, ya, bersilaturahmi, sehingga mereka mengetahui kejadian sebenarnya. Dan orang-orang terdekatmu inilah yang akhirnya menuntun pemikiranmu, ya, memotivasi, memberi ide dan gagasan, saran-saran yang baik. Jadi masuk akal bagimu apa yang dikatakan mereka. Sehingga kamu benar-benar mengetahui bahwa mungkin inilah proses di mana kamu menjadi semakin kuat, kamu menjadi semakin berkualitas daripada sebelumnya. Dan karena peristiwa inilah, kamu bisa menjadi semakin tahu dengan tipe-tipe, dengan karakter-karakter orang. Jadi, di saat kamu berusaha dan berjuang kembali menata kehidupanmu, makanya kamu bisa memilih lingkungan dan orang-orang yang paling tepat untuk mengembangkan apa yang kamu miliki. Potensi, ya, pekerjaan, bisnis dan usaha, segala macamnya. Nah, jadi kamu nggak pernah menyangka nih, dari peristiwa inilah, dari kekecewaan inilah, semuanya akan berakhir, akan menjadi ending yang sangat indah, di mana kamu bisa meningkatkan kualitas di dalam dirimu, dan kamu mulai bisa memilih lingkungan dan orang-orang yang tepat, orang-orang yang hebat untuk memajukan setiap kegiatan. Dan kamu mulai menyadari bahwa kamu masih memiliki orang-orang terkasih, yaitu keluarga, kedua orang tua, dan sahabat-sahabat karibmu. Dan dengan begitu, tidak ada lagi kata menyerah, yang ada hanyalah semangat untuk terus berjuang dan menemukan kembali kemajuan dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini juga menggambarkan pengendalian diri. Kamu mampu bertahan, ya, meskipun sakit, meskipun hampa, ya, meskipun kecewa. Tetapi inilah kenyataannya. Tetapi inilah takdir
yang digariskan untuk dirimu. Mau tidak mau, kamu harus menerimanya. Dan kamu harus memaafkan keadaan dan memaafkan orang-orang tersebut. Sehingga di saat kamu bisa memaafkan itu semua, kamu menjadi seseorang yang benar-benar bisa melakukan hal yang terbaik, mencari cara dan solusi yang sangat jitu dan tepat untuk membawa kemajuan, kebahagiaan, dan kenyamanan kembali di dalam kehidupan. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita punya Knave of Swords. Nah, akhirnya akan ada situasi yang semakin ke sini situasinya akan membaik. Ya, situasi yang dinamis. Ya, di mana akan nanti banyaknya kemajuan, banyaknya peningkatan, ya. Ada lingkungan dan orang-orang yang saling support, saling dukung ya terhadap kamu dan kamu terhadap mereka. Sehingga banyaklah muncul peluang, kesempatan, tawaran-tawaran yang menjanjikan sehingga kamu akan bisa ya selektif di dalam memilih peluang yang paling tepat dan paling cocok untuk dirimu. Nah, dari situlah kamu akan bisa memajukan kembali finansialmu. Dan bukan tidak mungkin, ya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa dikatakan seseorang ini jauh lebih baik daripada orang-orang yang dulunya pernah kamu temui. Yaitu terutama lawan jenis, ya. Oke? Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Judgment. Nah, ini menggambarkan perubahan yang baik. Perubahan apa? Perubahan di dalam cara berpikir, ya. Peningkatan di dalam kualitas dan potensi yang kamu miliki, ya. Serta ada, ya, cara-cara solusi-solusi yang paling tepat yang mampu kamu lakukan untuk setiap kegiatanmu, untuk memajukan, untuk menata apa yang selama ini sempat hancur, apa yang selama ini sempat mengalami kemunduran. Oke, nah ini karena apa? Karena kamu mampu berdamai dengan masa lalu. Ya, kamu berdamai dengan masa lalu, kamu maafkan keadaan yang lalu, ya, kamu kubur dalam-dalam kekecewaanmu terhadap pasanganmu yang tinggalkan kamu, ya, ataupun kamu mulai bisa, ya, memilih kembali, ya, seseorang lawan jenis yang mungkin akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena mungkin kamu sempat diabaikan karena cintamu bertepuk sebelah tangan. Nah, dengan meningkatnya finansial, tentunya kamu akan bisa memilih yang paling baik, yang paling tepat untuk diri. Oke ya, kita lanjut. Kartu yang keempat. Di sini kita punya The Tower. Nah, memang ya tidak mudah untuk mencapai sebuah perubahan, sebuah peningkatan. Tentu akan ada tantangan, akan ada rintangan, akan ada berbagai macam ujian. Nah, ini telah kamu lewati, ya. Kamu ditipu, kamu dikecewakan, ya. Kamu dimanipulasi, ya. Perasaanmu dihancurkan karena ditinggalkan, ya. Cintamu ditolak, begitu ya. Nah, hal inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada kualitas terbaikmu, yang akan mengantarkan kamu pada versi terbaikmu, karena kamu telah banyak mengalami berbagai macam kekecewaan di masa lalu, sehingga kamu melangkah dengan cara yang berbeda, dengan solusi yang tepat, dengan langkah-langkah terbaik, karena kamu tidak ingin lagi mengalami kemunduran dan kegagalan di setiap kegiatanmu, ya, dengan cara memilih lingkungan dan orang-orang yang paling tepat, dan kamu juga tidak ingin mengalami kekecewaan di dalam perasaanmu, dan kamu akan mampu sortir, mampu selektif seseorang yang menurut kamu paling pantas untuk dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Devil. Nah, ini memang energi negatif ini, ya. Hal buruk yang selalu ada di sekitarmu pada saat itu. Energi negatif, banyak yang iri, banyak yang cemburu, banyak yang dengki.
ya terhadap kamu pada saat itu, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan persekongkolan ya di belakang kamu demi untuk menjatuhkan kamu, demi untuk mengambil apa yang kamu miliki. Oke? Tetapi dengan adanya energi negatif ini, dengan adanya peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan inilah, akhirnya kamu menjadi seseorang yang paling baik, yang memiliki kualitas terbaik ya di dalam dirimu. Akhirnya kamu mencapai yang namanya kebijaksanaan ya dan kematangan di dalam setiap kehidupanmu, baik dari cara berpikir, baik dari cara berkomunikasi maupun dari cara memperlakukan orang lain, semuanya menjadi lebih matang dan semakin oke. Sehingga kamu bisa menemukan lingkungan dan orang-orang hebat, orang-orang tepat untuk saling membawa kemajuan untuk satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, ini pemikiran, ide, dan gagasan. Sepertinya kamu sedang fokusnya terhadap ide apalagi, terhadap solusi apalagi, terhadap cara-cara yang bagaimana lagi agar kamu bisa terus berkembang, agar kamu bisa terus membahagiakan orang-orang terdekatmu, dan agar kamu bisa nantinya memilih seseorang, memilih pasangan yang paling tepat, yang paling menarik, dan yang paling akan bisa membuat kamu bahagia ke depannya. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku, dan semoga temanku Virgo ya benar-benar akan mampu mengganti kekecewaan ya, mengganti situasi yang tidak baik-baik saja ya, menjadi sebuah keberhasilan, menjadi sebuah kebahagiaan dan kemajuan di dalam kehidupanmu ya. Karena kamu mengetahui ya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu ya adalah proses yang akhirnya mengantarkan kamu pada kualitas terbaik. Oke, semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.